Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya Hidayati Azhari dari Departemen Komunikasi dan Informasi Himpunan Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam sedang berada di salah satu tempat wisata di kota Cirebon yang terkenal dengan nilai sejarahnya, yakni Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi bertempat di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Awalnya dibangun pada tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen atau cicit dari Sunan Gunung Jati. Gua Sunyaragi ini awalnya berfungsi sebagai tempat bermeditasi untuk para keluarga Kesultanan Cirebon. Arsitektur Gua Sunyaragi ini terdiri dari gabungan dari Cina kuno, Eropa, Hindu, Islam, dan Timur Tengah. Nah, apa saja sih yang ada di dalam Gua Sunyaragi ini? Mari ikuti saya berkeliling di dalam Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi terkenal unik karena terdiri dari susunan batu karang. Bangunan-bangunan yang ada di Gua Sunyaragi diantaranya yang pertama, ada Gua Argajemut, yakni tempat untuk tamu kesultanan yang berkunjung dan diberi hidangan yang besar. Selanjutnya ada Gua Panembahan yang terdiri dari kamar kaputren, yakni kamar untuk perempuan, dan kamar kaputran, yakni kamar untuk laki-laki. Lalu ada Gua Simanyang yang biasa digunakan sebagai pos penjaga para prajurit. Kemudian ada Pandai Kemasang, yakni tempat untuk membuat alat-alat seperti alat rumah tangga ataupun senjata tajam seperti halnya pedang dan tombak. Selanjutnya ada Gua Lawa dan Gua Pawon, yang mana lawa itu artinya kelelawar dan pawon itu artinya dapur. Lalu ada Balai Kambang, yakni tempat untuk menyimpan gamelan. Kemudian ada Gua Peteng, yang mana peteng itu artinya gelap, dan gua ini berfungsi untuk tempat melatih kekebalan tubuh prajurit. Di atasnya Gua Peteng terdapat Cungkup Puncit, yakni sebuah menara untuk mengintai. Kemudian ada Mandebeling, di mana tempat ini biasanya digunakan untuk tempat duduk para istri sultan dan keluarganya ketika berkunjung. Selanjutnya ada Monumen Cina. Monumen ini dibuat untuk mengenang bahwa salah satu arsitek yang berperan membangun Gua Sunyaragi berasal dari Tiongkok atau Cina. Lalu ada patung gajah yang ditarik oleh kereta. Patung ini merupakan simbol seorang raja yang melambangkan kegagahan dan perkasanya. Kemudian ada Gua Kelanggengan. Di gua ini terdapat pohon lengkeng atau leci yang berumur ratusan tahun. Lalu ada patung Garuda yang dililit ular. Garuda mengandung arti kegagahan. Ular yang melilit Garuda menyebabkan Garuda tidak bisa terlepas dan tidak bisa terbang, yang bermakna bahwa ketika kita mempunyai ilmu yang tinggi ataupun kedudukan yang tinggi, kita tidak boleh berperilaku sombong. Kemudian ada Gua Pengawal, yakni tempat berkumpul dan beristirahatnya para pengiring sultan. Lalu ada Gua Langse, yang merupakan tempat spesial dan khusus bagi raja dan permaisuri untuk bersantai. Dan yang terakhir ada Bangsal Jinem, yakni tempat sultan memberi pengarahan dan menyaksikan pelatihan perang atau bela diri bagi prajurit yang akan berperang. Ada salah satu cerita yang unik mengenai Batu Perawan Sunti. Batu Perawan Sunti yang terletak di depan Gua Peteng, konon bila mereka yang masih lajang memegang batu yang berlapis giok pada bagian atas tersebut, maka mereka akan terus menjadi perawan atau perjaka. Setelah kita berkeliling Gua Sunyaragi, kita jadi banyak tahu apa saja sih yang ada di Gua Sunyaragi ini. Nah, mungkin cukup sekian ya video petugas sejarah kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi para penonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.